Kemudian kita sambung dalam ayat ke-15 16. Kita baca, saya baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsu Musa, bukankah telah datang kepadamu? Ini objeknya adalah orang kafir Quraisy Mekkah. Karena Al-Nazi'at ini turun di Mekkah. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuha. Ketika Tuhannya memanggil Musa alaihissalam di satu lembah yang suci, di satu tempat yang suci, dikatakan istifhamun litashwiki li khabari Musa bin Imran. Ini adalah satu pertanyaan yang berfungsi sebagai tasywik, motivasi untuk mendengar khabar, berita daripada Musa bin Imran. Wal maknanya hal ja'aka khabaru Musa, apakah telah sampai kepadamu berita Musa hina kallamahu Allahu, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya, nidaan, memanggilnya fi wadin tuwa al mutahhar, di satu lembah yang disebut dengan Tuwa yang suci. Artinya kemarin telah disebutkan bahwasanya pertanyaan ini adalah litta'kidi wa ta'yid. Pertanyaan apakah telah datang berita kepadamu berita Musa, ini adalah bentuk penguatan. Karena orang-orang kafir Makkah, kafir Quraisy Makkah itu telah mendengar kisah Musa dan Fir'aun, yang Allah tenggelamkan Fir'aun setelah membangkang, tidak menuruti ajakan Musa alaihissalam. Mereka telah mendengar. Dari mana mereka mendengar? Daripada orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mendengar. Artinya tidak ada alasan lagi bagi orang kafir-kafir Makkah itu untuk menolak dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada satu kejadian yang mirip dengan mereka, kejadian Fir'aun dan bala tentaranya yang menolak dakwah daripada Musa alaihissalam. Sehingga peringatan itu Allah ungkit lagi untuk mengingatkan mereka. Nah, qauluhu ta'ala, ini kisahnya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Maka kisah Fir'aun ini dan juga kisah Musa alaihissalam ini itu memiliki dua latar. Latar pertama, Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Dan ayat yang paling bagus untuk memulai cerita Fir'aun ini pada surat Al-Qasas. Ayat yang menceritakan permulaan cerita yang paling bagus Musa alaihissalam itu adalah surat Al-Qasas.
Tasimim tilka ayatul kitabul mubin natlu alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Ayo tak bacain ceritanya Musa dan Fir'aun agar menjadi ayat-ayat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Ini cerita yang paling bagus, latar paling bagus ketika memulai cerita Musa dan Fir'aun adalah surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Jadi latar pertama permusuhan antara Musa dan Fir'aun. Latar kedua adalah Musa dan kaumnya Bani Israel. Maka ayat yang paling cocok, paling bagus untuk memulai cerita versi latar kedua ini adalah surat Al-Baqarah. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudzabbihuna abna'akum wa Ketika kami telah selamatkan Musa daripada kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, itu kisah baru setelah Fir'aun tenggelam. Jadi ada dua latar, Musa lawan Fir'aun dan Musa lawan Bani Israel itu sendiri. Nah, kita fokusnya di sini di dalam surat An-Nazi'at ini adalah latar kisah yang pertama, pertentangan antara Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi sudah terkenal kisahnya, masyhur ceritanya ya. Fir'aun itu raja ya, raja Mesir. Disebutkan dalam literatur tafsir itu, ini adalah Fir'aun yang ada di zaman Musa alaihissalam. Ini adalah Ramses keempat. Ramses keempat namanya. Karena Fir'aun itu sendiri ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Fir'aun itu nama gelar raja, bukan nama orangnya, nama gelar raja. Kalau raja di Habasyah, di Ethiopia namanya Najasyi gelarnya. Kalau di misalnya seperti kita di Jawa namanya Sultan atau ya seperti itulah. Nah, Fir'aun ini terkenal akan kekejamannya, rakus akan kekuasaannya, sehingga dia melarang ada bayi laki-laki itu lahir, mewajibkan setiap yang lahir laki-laki dibunuh. Kenapa? Ketakutan daripada Fir'aun itu kalau laki-laki nanti mampu untuk melawannya atau memberontak akan ketaatan kepadanya. Sehingga masyhur ceritanya di dalam surat Al-Qasas itu nanti ya, Musa alaihissalam ini lahir, kemudian sama ibunya itu dilempar, dimasukkan ke peti, ditaruh di Sungai Nil dan seterusnya kisah itu, sampai akhirnya dipungutlah sama Fir'aun itu, jadi anak angkatnya Musa itu, jadi anak angkatnya Fir'aun itu. Nah, sampai akhirnya ya, kejadian permulaan ketika Musa melarikan diri daripada kerajaannya Fir'aun, melihat ada kaum Bani Israel ya, kaumnya Musa itu sendiri bergulat, beradu, berduel dengan orang Kipti. Orang Kipti itu orang asli ras Mesir. Musa membela sukunya, membela kaumnya Bani Israel. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Dipukulnya itu tadi orang Kipti itu sampai mati, sekali tonjok mati. Ini luar biasa. Akhirnya takut Musa alaihissalam. Semakin lari semakin menjauh dia. Sampai tiba di sumber air di kota Madian.
Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihi mamra'ataini tadzutan, dan seterusnya. Ada ketemu pengembala kambing yang ngasih minum kambingnya. Ternyata mendapati ada 2 orang perempuan ya yang menunggu, mengantri untuk memberikan air minum kepada kambing-kambingnya. Musa sebagai laki-laki yang perkasa, yang jantan, mendatanginya dan bertanya, qala ma khatbukuma, ada apa ini? Kata 2 wanita itu, qala la naski hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami ini sudah tua, sudah tidak mampu mengembalakan kambing, sehingga kamilah yang terpaksa untuk mengembalakan kambing ini. Akhirnya Musa alaihissalam dengan keperkasaannya mengangkat batu, kemudian pecah batu itu, keluar mata air. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhil. Setelah memberikan minuman kepada kambingnya itu tadi, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat tafsir itu, Musa alaihissalam itu tidak makan sama sekali, tidak masuk ke dalam perutnya sama sekali makanan, karena dia telah kabur. Sehingga Musa memakan dedaunan, sehingga telur keluar darinya itu seperti bara, seperti kotoran hewan. Musa alaihissalam. Maka di sini doa Musa alaihissalam. Ini kata para ulama. Karena kata para ulama salaf, doanya Musa alaihissalam ini ketika dibaca itu menjadi satu wasilah doa tersebut dikabulkan daripada kesempitannya hidup. Doa Musa ini di dalam surat Al-Qasas itu, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kata para ulama, silakan dibaca doa ini ketika pada diri kita mendapati kesempitan hidup. Bahkan mohon maaf sampai beras tidak punya persediaan makanan sama sekali, dibaca doa ini, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini betul-betul lima anzalta, terhadap apa yang engkau rezekikan, yang engkau berikan, min khairin, daripada makanan ataupun kebaikan, fakirun, sangat butuh ya Allah. Maka betul itu ijabah, dikabulkan langsung oleh Allah itu. Bukan hanya dapat makan, bukan hanya dapat mohon maaf makanan, dapat istri sekalian. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ya. Perempuan tadi, salah satu dari mereka itu datang lagi ke tempatnya Musa alaihissalam. Dan mereka yakin nih, perempuan ini yakin, ini orang ini nggak bakal kemana-mana. Kenapa? Dia tidak akan mampu untuk bergerak, dia belum makan. Ya, ketika itu ditawarkan, inna abi yad'uka liyajziya ajra ma saqaita lana. Tuan, tolong ikut saya, diundang Bapak untuk memberikan imbalan atau upah terhadap apa yang engkau usahakan tadi kepada kami. Musa namanya sudah lapar, mau ikut dia. Ikut dengan perempuan itu. Diceritakan dalam literatur tafsir itu, ketika perempuan itu berjalan, ini luar biasanya Musa alaihissalam, laki-laki sejati. Ketika berjalan di waktu malam, Musa itu takut ketika perempuan itu jalan di depannya, karena dahulu mungkin tidak ada kendaraan sehingga angin dan seterusnya menjadikan itu menjadi fitnah pandangan bagi Musa alaihissalam, fitnah pandangan. Akhirnya Musa alaihissalam meminta agar perempuan itu jalan di belakangnya, sehingga sampailah di rumah dari ayahnya ini. Wallahu a'lam. Di antara keterangan para ulama tafsir, siapakah laki-laki tersebut? Sebagian
riwayat menjelaskan itu adalah Nabi Syuaib alaihi salam, ayah daripada perempuan ini. Namun yang kuat pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, itu bukan Syuaib alaihi salam. Seandainya kalau itu Syuaib alaihi salam, sudah kenal orang semua, sehingga namanya disebut Syuaib. Dan itu dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan ilmiah bahwasanya itu bukanlah Syuaib alaihi salam. Beliau adalah seorang laki-laki saleh daripada kota Madian. Tetap. Akhirnya orang tua tadi itu, si perempuan ini tadi mengatakan kepada ayahnya, "Ya abadi, ayah, ya abadi istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin." Ayah, kami ini perempuan tidak mampu untuk mengurus kambing-kambing itu. Jadikan dia sebagai pekerja untuk mengembalakan kambing. Karena sifat yang dimiliki oleh pemuda itu, Musa alaihissalam itu ada dua. Dan ini kriteria seorang laki-laki yang Allah puji kejantanannya di dalam Al-Quran. Ya abadistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Yang namanya laki-laki itu qawi, kuat, al-amin, bisa dipercaya ucapannya sekaligus perbuatannya. Kuat, amanah. Inilah sifat yang harus dimiliki oleh laki-laki. Kuat dan amanah. Mungkin ada orang yang kuat tapi mohon maaf tidak amanah. Mungkin ada orang yang amanah namun mohon maaf tidak kuat. Maka dua sifat ini yang harus dihadirkan bagi seorang laki-laki. Sehingga setelah itu ya Nabi Syuaib laki-laki ini tadi itu ya menikahkanlah dengan putrinya itu tadi dengan mahar memelihara kambing selama zamaniyah hijaj 8 tahun, fa in atmamta asyran famin indik. Kalau mau ditambah 10 tahun ya silahkan saja. Nah, dari sinilah mulai pertarungan Musa dan Fir'aun, bapak angkatnya dulu. Pertarungannya ini. Kenapa? Setelah Musa alaihissalam berjalan dengan istrinya tadi itu, wasara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Ketika ketemu ada satu bukit, di situ ada api yang memancar. Musa ingin untuk mengambilnya sebagai penerangan jalan. Tiba-tiba keluarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik." Musa, ini aku Tuhanmu, copot sendalmu. Makanya sampai sekarang orang-orang Yahudi itu kalau ibadah itu tidak mau pakai sandal. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam momen-momen tertentu, khalifu al-Yahud, selisihilah perbuatan orang-orang Yahudi itu. Sekali-sekali sholat ala ni'alikum, sekali-kali sholat di atas alas kaki kalian. Karena orang-orang Yahudi itu la yusalluna ala ni'alihim, karena orang-orang Yahudi tidak mau sholat di atas sandal mereka. Nah, dari situlah Allah mengatakan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, sudah saatnya engkau mendakwakan tauhid kepada Fir'aun Fir'aun laknatullah alaih. Dakwakanlah tauhid itu. Nadahu, Allah memanggil dia, anidhhab ila fir'auna Misr. Allah memanggil dia, memerintahkan untuk pergi kepada Fir'aun di Mesir. Ya. Jadi Musa ini sudah sampai ke Madian. Madian itu ya sudah di daerah Syria, sudah jauh daripada Mesir.
innahu qad tajawazal hadda anil udwani wat takabbur. Karena sesungguhnya Fir'aun ini sudah melampaui batas daripada permusuhan ataupun kesombongannya. Sudah melampaui batas Fir'aun ini. Sampai-sampai mengatakan wa hadhil anharu tajri min tahti. Sungai Nil ini buatanku. Sungai Nil ini buatanku, ciptaanku. Bahkan disebutkan Fir'aun ini saking sewena-wenanya itu ada melihat orang itu tidak cocok bagi pandangan dia itu. Rambutnya itu kusut gitu, tidak cocok. Kata Fir'aun, potong kepalanya. Saking semena-menanya Fir'aun sudah melampaui batas intinya. Dan di sini sebelum Musa alaihissalam itu datang ketemu Fir'aun untuk mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid, Nabi Musa alaihissalam itu di briefing. Makanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala kuatkan dia. Karena Musa alaihissalam ini memiliki keterbatasan. Apa itu keterbatasan Musa alaihi wasallam? Beliau alaihissalam tidak mampu berkata fasih. Ketika Musa alaihissalam itu berbicara, itu pembicaraannya itu mungkin tidak terdengar jelas di telinga orang lain. Sehingga Musa mengatakan, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, aku ini terbatas. Pertama apa? Aku enggak punya tentara. Saya tidak punya siapa-siapa, sendiri saya. Maka oleh karena itu mudahkan urusanku. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lidahku ini bulat kalau ngomong. Sehingga orang-orang ketika mendengar maka akan menjatuhkan kehormatan saya. Apa yang diminta Musa alaihi wasallam? Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Aku punya saudara namanya Harun. Orangnya fasih berbicara. Tolong dia, jadikan dia sebagai pengawalku, sebagai juru bicaraku. Aku kabulkan. Allah mengangkat Harun sebagai nabi, juru bicaranya Nabi Musa alaihi salam. Apa sebabnya? Nabi Musa alaihi wasallam itu memiliki lisan yang agak susah ketika berbicara. Disebutkan para ulama, ketika Fir'aun ini mendapati istrinya Asyiyah, ya, beliau ini seorang penduduk surga. Asyiyah, istri Fir'aun ini penduduk surga, itu membawa bayi kecil yang dikasih nama Musa itu. Ketakutan Fir'aun ini anak laki-laki. Peraturan saya tadi tidak ada namanya anak laki-laki di kerajaan saya, harus dibunuh. Kata istrinya, jangan, coba kita uji saja. Dikasih api, bara api, dan juga dikasih makanan, atau disebutkan dalam riwayat lain susu. Akhirnya Musa memilih bara api tadi dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Sehingga dari situlah kata para ulama, lisannya Musa alaihi salam itu bermasalah. Maka dikuatkanlah dakwah Musa dengan saudaranya Harun alaihi salam sebagai juru bicara beliau. Nah, setelah itu berangkatlah Musa alaihissalam bersama Harun, berdua aja bersama Harun menuju Fir'aun laknatullah alaih. Dikatakan dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan Musa untuk mendakwakan Islam dan juga tauhid dengan selembut-lembut dakwah kepada Fir'aun.
lembut sekali. Maka kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Musa, kalaupun nanti kau ketemu Fir'aun, ucapkan kata-kata yang layyin, yang lembut, yang lunak. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mungkin saja dengan gayamu berbicara seperti itu, lemah lembut, santai, dia itu sadar dan memiliki rasa takut. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya di sini, disebutkan dalam Aqsamul Quran, nama kitabnya, ada 7 sisi kelembutan dakwah Musa kepada Fir'aun alaihi salam. Astagfirullah. Fir'aun laknatullahi alaih. Ya. Ada 7 kelembutan Musa kepada Fir'aun. Disebutkan akhirnya mana sisi kelembutan Musa alaihi salam kepada Fir'aun itu dalam berdakwah, dalam ayat setelahnya, faqul hal laka ila an tazakka. Faqul hal laka ila an tazakka. Kau katakan kepada Fir'aun, maukah engkau aku tunjukkan kepada hal yang menyucikan dirimu? Kata-kata Musa kepada Fir'aun, maukah engkau kutunjukkan satu jalan untuk menyucikan dirimu? Bayangkan sebejat Fir'aun diperintahkan untuk mengucapkan kalimat selembut itu. Maka kata Ibnu Qayyim di sini ada 7 sisi kelembutan Musa kepada Fir'aun dalam pembicaraannya. Yang pertama, ikhrajul kalami makhrajal arad. Nabi Musa alaihi wasallam itu tidak memerintah Fir'aun, tapi menawarkan penawaran kepada Fir'aun. Walam yukhrijhu makhrajal amri wal izam. Nabi Musa tidak mengatakan, tidak memerintah atau melazimkan dan mengharuskan Fir'aun harus melakukan ini. Tidak, tapi penawaran. Wa huwa altaf, dan ini sangat lembut. Wa nadhiruhu qaulu Ibrahim li dhaifihil mukramin. Dan misal ucapan ini sebagaimana ucapan Ibrahim kepada tamunya. Malaikat yang bertamu kepada Ibrahim itu dikatakan, ala ta'kulun, maukah engkau makan? Seperti itu. Nah, Nabi Musa mengucapkan penawaran, maukah engkau kutunjukkan satu jalan yang menjadikan engkau menyucikan diri? Penawaran, bukan kata-kata kamu harus menyucikan diri. Tidak, tapi penawaran. Itu yang pertama, kelembutannya yang pertama. Yang kedua, wasani qauluhu ila anta zakka wa tazakki annama wa taharatu wal barakatu wa ziyadah. Menyucikan diri, artinya penggunaan mensucikan diri ini adalah sesuatu yang amrun yakbaluhu kullu akilin, adalah satu perkara yang semua orang yang berakal itu mau. Semua orang yang berakal itu mau untuk menyucikan diri. Jadi tidak bisa otak menolak bahwasanya seseorang itu harus menyucikan diri. Sebagaimana ketika dia kotor badannya, maka dia akan menyucikan diri itu sendiri. Tidak ada yang menyucikan diri itu orang lain. Maka ini kelembutan yang kedua. Kata-kata menyucikan diri, engkau menyucikan diri itu adalah kata-kata yang semua orang itu bisa menerimanya dan tidak ada penolakan di dalamnya. Dan yang ketiga, walam yakul uzakkika. Nabi Musa tidak mengatakan aku akan menyucikan dirimu. Fa'adhafat tazkiyah ila nafsihi. Maka
Penyucian diri itu disandarkan kepada diri Fir'aun itu sendiri. Wa ala hadza yukhatabul muluka. Dan cara seperti inilah cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penguasa. Ya. Nabi Musa melihat kedudukan Fir'aun. Kau sendiri Fir'aun yang menyucikan dirimu, bukan aku. Silahkan sucikan dirimu sendiri, bukan aku. Seperti itu. Itu sisi yang ketiga. Kemudian sisi yang keempat, kelembutannya, wa ahdiyaka ay akunu dalilan laka wa hadiyan baina yadaika. Aku siap, kata Musa, aku siap menjadi penunjuk jalan bagimu. Maka Ibnu Qayyim mengibaratkan di sini, kama taqulu lirrajul, seperti seseorang mengatakan kepada orang yang lain, halaka an adulluka ala kanzin ta'khudhu minhu ma syi'tah. Maukah engkau aku tunjukkan jalan menuju lembah emas dan kamu ambil emas itu sesukamu. Ini penawaran yang luar biasa. Musa mengatakan, aku siap Fir'aun menjadi petunjuk jalan bagimu menuju perbendaharaan kenikmatan akhirat. Itu kelembutan yang keempat. Kemudian yang kelima, ila rabbika fa inna fi hadza ma yujabu qabula ma dalla alaihi wa huwa ayyad'uhu wa yusiluhu ila rabbih. Inilah diantara ciri kesuksesan dalam berdakwah. Ila rabbika. Berdakwah, Musa tidak mengajak ikut aku, tujuannya adalah aku, tapi tidak ila rabbika, kepada Tuhanmu Fir'aun. Aku mengajakmu kepada Tuhanmu, bukan kepadaku. Ini keberhasilan dakwah itu seseorang mengajak kepada Allah, pada Islam, bukan kepada golongan, bukan kepada kelompok. Seseorang mengajak kepada Allah, kepada Islam, bukan pada dirinya, bukan pada kelompoknya. Itu keberhasilan dakwah. Sebagaimana Fir'aun mengatakan, wa ahdiyaka ila rabbika, aku tuntun engkau Fir'aun kemana? Kepada Tuhanmu. Itu kelembutan yang kelima. Kelembutan yang keenam, fatakhsha ay idza tadaita ilaihi wa araftahu khashitahu li'anna man 'arafa Allah khafahu wa man lam ya'rifhu lam yakhafhu. Dan konsekuensi ketika seseorang itu kenal Allah, maka yang hadir pertama kali pada dirinya, pada hatinya adalah ketakutan. Adalah ketakutan. Orang kenal Allah itu takut, tapi orang tidak kenal Allah tidak takut. Ketakutan. Maka unsur ibadah itu tiga. Pertama adalah khaufun, itu terlebih dahulu, takut itu terlebih dahulu. Kemudian ar-raja'u, rasa harap, cinta, rasa harap kepada Allah, sehingga lahir setelah itu mahabbah, kecintaan kepada Allah. Itu kelebutan yang keenam. Diharapkan daripada ketika Fir'aun itu tahu, kenal Tuhannya, maka lahir dari situ ketakutan. Kemudian yang ketujuh disebutkan di sini halaka fi dzalika hajah. Jadi kebutuhan Nabi Musa menyampaikan kebutuhan seorang makhluk kepada penciptanya. Kebutuhan seorang makhluk kepada penciptanya. Karena sekalipun dia itu ke dalam kehidupan dunianya itu semuanya tersedia, namun dia tidak membutuhkan, tidak kenal sama penciptanya, maka dia akan mengalami kegelisahan hidup selamanya.
Karena kebutuhan kepada seorang khalik itu, kepada sang khalik itu adalah hubungan yang tidak bisa diputuskan dengan apapun caranya. Karena Allah yang menciptakan, Allah tahu apa yang ada pada diri kita, apa urusan-urusan kita, Allah tahu. Jadi artinya Nabi Musa alaihi wasallam dengan cara berbicara yang halus kepada Fir'aun itu tadi, diharapkan Fir'aun itu sadar. Namun apa ayat selanjutnya ternyata fa'arahul ayatal kubra. Ternyata tidak mau Fir'aun itu. Fir'aun itu tidak mau, malah Fir'aun mengatakan, ya Haman, menterinya Fir'aun itu Haman, ibnili sur'an, buatkan satu bangunan menjulang ke langit. Buatkan bangunan menjulang ke langit. Untuk apa Fir'aun? Fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa itu siapa. Mana Tuhan Musa itu? Katanya di langit mana? Supaya aku dapat menengok Tuhannya Musa. Malah mengatakan seperti itu. Sehingga dari sinilah Allah Subhanahu wa taala kemudian fa'arahul ayatal kubra. Sudah cukup Musa. Cukup. Artinya ketika dakwah itu ditawarkan dengan lemah lembut, malah mendapatkan kekerasan, malah mendapatkan penentangan. Fa'arahul ayatal kubra, maka kami tampakkan tanda-tanda yang besar sekali. Maka dalam kasus ini fa'adhara Musa alaihi salam li Fir'aun al-'asa. Nabi Musa kemudian diturunkanlah mukjizat-mukjizatnya. Mukjizat. Seandainya Fir'aun ketika itu mau menerima dakwah Musa, niscaya mukjizat itu tidak turun kepada Musa. Karena yang namanya mukjizat itu harus didasari dengan penentangan dan perlawanan. Mukjizat harus didasari dengan penentangan dan perlawanan. Maka Allah kuatkan Musa dengan mukjizat. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa malihi. Ada 9 mukjizat besar yang Musa miliki, yang kemudian digunakan untuk melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Di antara yang terbesar di sini adalah al-'asa wal yad alamatan wadhihatan ala nubuwatihi. Tongkatnya Musa sekaligus tangan yang bercahaya yang dimiliki oleh Musa adalah satu tanda, satu bukti wadhiha yang sangat jelas ala nubuwatihi, akan kenabiannya, wasidqihi, akan kejujurannya, kebenarannya sebagai seorang nabi, fi maja'a bihi, terhadap risalah yang dibawa oleh Musa alaihi assalam. Kemudian barulah setelah itu, sebelum pertarungan fisik itu terjadi, jadi setelah diajak pelan-pelan tidak mau Fir'aun, ya sudah, sebelum pertarungan fisik itu terjadi, maka ya kita cukupkan sampai situ dulu. Semoga bisa disambung pada